Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi sama saya Wahyu Al-Mizri Yusuf SPD MPD. Saya merupakan seorang akademisi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang publikasi ilmiah. Perlu saya sampaikan bahwa pada video kali ini merupakan video awalan atau part pertama tentang publikasi ilmiah. Jadi nanti video ini akan berlanjut, yaitu ada part kedua, part ketiga, dan seterusnya, karena saya ingin membahas tentang publikasi ilmiah ini dari awal atau dari umum ke khusus, seperti itu. Oke, pada video kali ini untuk awalan yang berjudul Publikasi Ilmiah Tanpa Batas. Nah, video ini bertujuan untuk men-sharing atau membagi tentang strategi menulis dan submit di jurnal nasional dan internasional dengan panduan lengkap dari ide hingga publikasi. Untuk awalan, kenapa penting kita membahas tentang publikasi ilmiah? Ada beberapa hal yang menjadi alasan atau menjadi prinsip bagi seorang akademisi, yaitu termasuk dosen, termasuk mahasiswa. Yang pertama, indikator kualitas. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan cerminan untuk kita sebagai seorang akademisi atau seorang mahasiswa untuk berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Nah, tentu itu disesuaikan dengan fokus dan prodi dari masing-masing. Kalau misalnya di mahasiswa, kalau di dosen itu berfokus kepada cabang ilmu atau skup ilmunya. Nah, kalau saya merupakan dosen di prodi psikologi Islam yang berfokus kepada psikologi konseling. Nah, saya tentu harus publikasi atau berkontribusi, berfokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang mengarah kepada psikologi konseling. Nah, jadi publikasi ilmiah itu menjadi indikator kualitas seseorang akademisi. Itu yang pertama. Yang kedua, jenjang karir. Menjadi syarat wajib. Publikasi ilmiah itu menjadi syarat wajib untuk kemajuan karir akademik dan peningkatan reputasi. Nah, orang-orang yang bergelut di dunia akademisi, salah satu yang dilihat untuk peningkatan jenjang karirnya, itu dilihat yang pertama publikasi ilmiahnya. Contoh, misalnya saya seorang dosen. Kalau misalnya saya saat ini memiliki jabatan fungsional asisten ahli, tentu pada saat saya ingin naik pangkat menjadi lektor mungkin, lektor 300 mungkin, dan lain sebagainya, tentu harus ada melakukan yang namanya publikasi ilmiah. Dan itu bisa dilihat, baik itu melalui Sinta Kemendikbud, atau dilihat dari Google Scholar, atau dilihat dari Google, itu bisa dilihat. Untuk tahun 2026, itu bisa dilihat berapa sih dosen A itu sudah mempublikasi, dan di Google Scholar itu bahkan bisa dilihat berapa sih yang sudah mensitasi karya dari dosen tersebut. Nah, jadi publikasi ilmiah ini sangat penting untuk jenjang karir di bidang akademisi seperti itu. Baik itu dosen, lalu guru juga seperti itu. Ada penilaian jika guru tersebut sudah memiliki yang namanya publikasi ilmiah. Tentu akan berbeda kualitas seorang guru yang hanya mengajar namun tidak memiliki publikasi ilmiah. Nah, orang-orang yang biasanya memiliki publikasi ilmiah ini cenderung berpikir kritis seperti itu. Nah, untuk mahasiswa juga seperti itu. Kalau ke mahasiswa itu menjadi suatu kebanggaan ya, karena kita sudah memiliki kontribusi di bidang publikasi ilmiah, dan itu bisa dilihat oleh siapapun. Jadi transparansinya cukup jelas. Nah, itu akan berbeda dengan mahasiswa yang hanya kuliah pulang tentunya, yang tidak memiliki riwayat publikasi ilmiah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan. 45% pengajuan publikasi ditolak karena masalah teknis yang sebenarnya dapat dihindari. Nah,
ini yang tadi saya sampaikan, bahwa orang-orang yang memiliki publikasi ilmiah, yang mengetahui struktur artikel, yang pernah menulis, tentu orang-orang tersebut adalah orang-orang terpilih dan memiliki pemikiran yang kritis. Sebab apa? Tantangan untuk publikasi ilmiah itu sangat banyak. Namun, ketika seorang akademisi bisa mempublikasi ilmiah, bahkan ke jurnal yang terakreditasi internasional seperti Scopus, itu sangat luar biasa. Tentu proses berpikirnya akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki publikasi ilmiah. Selanjutnya, mengatasi kendala dan tantangan. Nah, ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Yang pertama, penolakan artikel. Penolakan artikel ini oleh beberapa jurnal itu tentunya memiliki catatan khusus. Nah, yang pertama, kita itu harus jangan putus asa. 85% artikel bereputasi itu pernah ditolak. Saya sebagai seorang akademisi itu juga pernah ditolak artikelnya oleh pihak jurnal. Nah, jadi yang pertama kita harus yakinkan ke diri kita, jika kita mau mempublikasi ilmiah atau mempublikasi artikel kita di jurnal yang terakreditasi, nah, jika itu ada penolakan, kita harus pelajari dan catat apa saja sih alasannya. Biasanya akan ada catatan dari reviewernya kalau misalnya artikel itu ada penolakan. Biasanya penolakan itu salah satunya itu skopnya atau fokus tulisan kita itu tidak sesuai dengan fokus dari publikasi yang ada di jurnal tersebut. Nah, itu tentu harus kita pelajari. Yang kedua, kita harus mencermati strategi. Kita harus, ini tadi yang saya bilang, harus menganalisis apa sih komentar dari reviewer terkait dengan tulisan kita. Apakah itu ada tipunya, apakah tidak sesuai dengan template, apakah kurang menjelaskan tentang background dari tulisan kita. Ya, artinya sebuah tulisan itu tentu harus ada rujukan, harus ada background yang melatar belakangi atau yang melandasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, perbaiki artikel dan submit ke jurnal lain yang lebih sesuai. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa jika tulisan kita itu tidak sesuai dengan skop dari jurnal yang telah menolak kita, ya kita bisa mencari jurnal yang fokusnya itu sama dengan tujuan tulisan kita. Contoh, misal saya berfokus tulisannya itu kepada education atau pendidikan. Nah, saya mensubmitnya itu di jurnal hukum, tentu tidak linear, tidak sama fokusnya. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa tentu akan berpotensi adanya penolakan. Nah, jadi catatan-catatan tentu pasti ada. Selain itu, nah, perlu kita pelajari catatan tersebut, kita perbaiki, dan bisa kita submit di jurnal yang berfokus kepada pendidikan atau ke tulisan kita itu arahnya kemana, seperti itu. Itu yang pertama, adanya penolakan artikel. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Nah, keterbatasan bahasa ini sebenarnya ada banyak. Nah, ada yang pertama, tantangan umum bagi penulis non-native English. Artinya saat dalam draft artikel kita itu ada bahasa Inggris yang tidak sesuai, nah mungkin itu menjadi suatu tantangan bagi kita. Solusinya bisa kita gunakan layanan editing profesional atau berkolaborasi dengan rekan yang fasih berbahasa Inggris. Kita jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Kita itu harus berkolaborasi tentunya sama akademisi yang lain, sama peneliti yang lain. Itu menjadi suatu nilai plus buat kita. Karena ketika kita berkolaborasi, tentu pihak jurnal yang editor chipnya itu akan melihat, apalagi dari afiliasi yang berbeda. Misal, saya saat ini berhome base di kampus Institut Islam Nur Jambi, dan saya berkolaborasi dengan
akademisi yang berasal dari Universitas Negeri Padang misalnya. Nah, tentu itu akan menjadi ya tentunya minat tarik dari editor chipnya, atau itu bisa menjadi nilai plus bahwa si peneliti ini berkolaborasi dengan aplikasi yang lain. Lalu selanjutnya biaya publikasinya tinggi. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa jurnal kalau misalnya sudah terakreditasi SINTA bahkan Scopus yang skopnya internasional, biasanya itu memiliki APC. APC itu Article Processing Charge. Nah, ini pembiayaan. Kalau misalnya kita mau mencari yang gratis bisa juga. Apakah ada jurnal gratis? Ada, bahkan banyak. Nah, cuman kita harus mengetahui bahwa kalau jurnal yang gratis tentu akan berpotensi yang namanya ngantri atau sistem publikasinya itu tidak cepat, tidak sesuai dengan publikasi frekuensi publikasinya. Bisa saja tahun ini, tahun 2026 kita submit, di tahun 2028 baru dipublikasikan, seperti itu. Nah, ini sebenarnya teknis, namun mudah-mudahan menjadi penambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Nah, strateginya cari hibah penelitian atau sponsor institusi. Nah, di sini misal kalau yang di di dinas di Kementerian Dikti itu ada penelitian yang disponsori oleh kementerian terkait, ada program BIMA biasanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu opsional atau strategi untuk yang menjadi sponsor pendanaan buat publikasi artikel kita misalnya. Atau kalau yang di Kemenang itu ada Liter Dimas, ada penelitian biaya bantuan penelitian, baik itu dasar atau dosen pemula. Nah, itu ada skema-skemanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu opsional untuk bisa membantu kita atau menjadi sponsorship publikasi artikel kita. Nah, atau alternatif yang lain, pilih jurnal yang berkualitas yang menawarkan fee waiver, artinya yang mungkin ada potongan harga atau yang gratis tadi yang saya sampaikan. Cuman kita harus pelajari apakah kita harus mempublikasikan itu dengan waktu cepat atau bisa jangka panjang. Nah, itu menjadi pilihan buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya jenis-jenis jurnal. Nah, di sini saya kategorikan yang pertama ada jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi di sini dia sudah berbentuk jurnal, sudah memiliki OJS, sudah memiliki laman website, namun jurnalnya itu belum terakreditasi SINTA. Nah, ini biasanya ada beberapa jurnal yang seperti itu. Nah, ini biasanya masih yang free ya, masih yang tidak berbayar. Itu bisa teman-teman ikuti. Lalu ada jurnal nasional terakreditasi. Nah, ada yang terakreditasi SINTA. Ada yang dari SINTA 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 itu yang paling tinggi. Biasanya sudah terdetek juga sama WOS ya, atau Web of Science. Nah, lalu ada jurnal internasional yang diterbitkan dalam bahasa internasional. Lalu ada jurnal internasional bereputasi. Itu ada terindeks Scopus dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pengetahuan dasar buat teman-teman semua mengetahui bahwa ada loh jenis-jenis jurnal yang harusnya kita pahami. Kalau misalnya jurnal tersebut hanya ISSN, di sana tidak terlampir terakreditasi SINTA, nah berarti jurnal itu masuk kategori jurnal nasional namun belum terakreditasi, seperti itu. Mungkin masih masa pengajuan akreditasi. Itu perlu teman-teman pelajari. Selanjutnya menemukan ide penelitian. Ada 4 di sini. Yang pertama, masalah aktual. Kita dalam menemukan ide penelitian itu, yang pertama kita harus menemukan isu atau tren isu yang terkait dengan bidang keilmuan kita yang ada di masyarakat. Misal, saya itu fokusnya ke psikologi konseling. Apa sih kasus-kasus yang terbaru tentang psikologi konseling yang berkaitan dengan psikologi konseling? Misal, salah satunya itu yang sedang tren tentang masa remaja quarter life crisis atau masa masa takut akan masa depan gitu ya.
Nah, itu bisa menjadi trend issue gitu, salah satunya. Lalu yang kedua, studi literatur. Nah, kita sebagai peneliti awal, kita harus melakukan yang namanya kajian sistematis terhadap literatur terbaru, minimal 5-10 tahun terakhir. Nah, ini menjadi referensi buat kita juga. Kalau saya biasanya akan menggunakan beberapa aplikasi seperti Mendeley atau Publish Operis untuk mencari dan menganalisis sebuah artikel yang berkaitan dengan trend isu yang ingin saya bahas. Seperti itu. Lalu yang ketiga, diskusi dengan pakar. Nah, kita harusnya juga memiliki yang namanya mentor atau kolega atau dosen senior yang menjadi tempat kita untuk berkonsultasi atau meminta petunjuk mengenai hal-hal yang ingin kita bahas di dalam tulisan kita. Kita minta review mungkin, atau kita minta petunjuk apa sih perspektif beliau tentang isu yang ingin kita bahas gitu. Nah, lalu yang keempat, identifikasi research gap. Nah, ini kita harus menemukan gap penelitian atau celah penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian relevan atau penelitian yang sudah ada. Nah, itu menjadi salah satu bekal dasar kita mau mengangkat atau menyampaikan trend isu tersebut dengan gap research yang sudah kita miliki. Nah, biasanya saya menggunakan yang namanya aplikasi Postviewer. Itu nanti akan kita bahas juga di part berikutnya. Selanjutnya, struktur artikel ilmiah. Ini saya sampaikan secara umum. Struktur artikel ilmiah yang pertama tentu ada judul, penulis, dan abstrak. Judul itu biasanya itu 12-15 kata. 15 kata itu maksimal. Lalu data penulis, ya seperti nama, afiliasi, email. Lalu ada abstrak. Abstrak itu 150-300 kata dan ada kata kuncinya di sana, ada keywordnya. Lalu yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan itu akan membahas tentang latar belakang, penelitian, dan tujuan yang jelas. Artinya di pendahuluan ini kita membahas yang umum dulu dan menyampaikan isu yang ingin kita angkatkan tadi permasalahannya. Nah, kita harus ada backgroundnya di sana. Nah, itulah di pendahuluan ini yang kita bahas. Nanti akan setelah ini akan kita bahas di part berikutnya tentang struktur artikel ini secara satu-satu. Jadi kita bahas dari terkait dengan judul, pendahuluan, metode, dan sebagainya. Ini sebagai dasar aja. Yang ketiga, metode penelitian. Ada desain, sampel, instrumen, dan teknik analisis data. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Ini menjadi ya tentu hasil ya, temuan penelitian dengan interpretasi dan perbandingan. Ada data, ada analisis yang kita lakukan. Lalu yang kelima, kesimpulan dan referensi. Nah, ini menjadi sintesis temuan dan kepustakaan yang berkualitas. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 5-10 tahun referensi yang kita lampirkan di sana. Ya, sekian yang bisa kita bahas di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan jika ada berkenaan dengan publikasi ilmiah secara umum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.